Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya memimpin doa dulu. Belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya anak-anak ya. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, terutama belajar, kita harus berdoa dulu. Kita meminta pada Allah agar pikiran kita dibuka, agar ilmu-ilmu yang akan kita pelajari bisa masuk, menyerap, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar ya. Jadi berdoa dulu ya setiap melakukan apapun, terutama belajar, oke? Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Coba Miss absen dulu ya. Zahra Atia hadir. Nurmala Salma Jamaan oke. Ara Piti Zahra Febiana, Elsandi, Suci, Didin, Sigit, oke, Tati, Erlan, oke, terus, oke hadir semua ya. Terima kasih hadir semua. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo berdiri semuanya. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Duduk lagi. Silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Apa itu? Oke, sekarang lihat ke depan dulu. Perhatikan baik-baik ya. Gambar yang ada di sebelah kanan ini gambar apa menurut kalian? Ini gambar
tokoh agama. Iya, kalau yang ini tokoh agama apa nih? Islam. Ini Konghucu. Ini Katolik, ini Kristen. Ya, jadi ada berapa tuh tokoh agamanya di situ? Ada 6. Nah, itu di Indonesia itu ada 6 agama yang disahkan dan legal di sini. Ada apa aja tadi? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, dari berbagai agama di Indonesia ini kita harus tetap hidup rukun, hidup saling berdampingan, gak boleh bermusuhan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini gambar apa anak-anak? Gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Sama nggak pakaian adatnya satu sama lain? Beda kan? Bermacam-macam. Karena di Indonesia ini kebudayaannya itu sangat bermacam-macam. Pakaian adatnya sangat banyak, bahasa sangat banyak, suku juga sangat banyak. Nih. Tuh. Di Indonesia memiliki 6 agama yang resmi. Ya kayak tadi tuh yang dijelaskan. Yang kedua, selain agama, Indonesia juga memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Ada berapa ini suku bangsanya? 1340. Di antaranya apa aja suku bangsa yang kalian tahu? Suku Dayak, suku kita, suku apa? Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Banyak ya, pokoknya banyak lah orang, ada 1340. Jadi Miss sendiri dari Jawa ya. Di sini ada yang selain dari Jawa? Selain suku Jawa ada? Eca ya, Sunda ya. Nah, di kelas yang sempit ini aja tuh ada 2 suku yang berbeda ya. Apalagi kalau kita keluar ke tempat yang lebih luas lagi, pasti lebih banyak suku lagi. Karena di Indonesia ada 1340 suku bangsa. Selain suku, bahasa daerah juga banyak banget. Ada berapa bahasa daerah? 718 nih. Orang yang sukunya Jawa sama orang yang sukunya Sunda bahasanya sama nggak? Beda. Jangankan yang beda suku ya, orang yang sama-sama suku Jawa nih, Missnya suku Jawa, tapi Missnya asli dari Jawa Tengah nih ya. Dari Jawa Tengah, suku Jawa dari Jawa Tengah sama suku Jawa yang ada di sini di Indramayu nih. Bahasanya tuh ada perbedaan. Walaupun tidak berbeda banget, tapi adalah perbedaan sedikit. Belum lagi sama yang dari Jawa Timur itu ada perbedaan sedikit. Apalagi dengan yang berbeda suku sama suku Sunda, wah udah beda banget tuh bahasanya, ya nggak sih? Beda banget. Nah, dengan keanekaragaman yang sangat banyak ini, dengan keanekaragaman agama, suku, bahasa, dan lainnya, kita harus tetap hidup rukun berdampingan dengan cara toleransi. Nah, apa itu toleransi? Ada yang mau jawab apa itu toleransi? Apa? Iya, menghargai perbedaan. Jadi kalau kita saling menghargai dalam perbedaan itu akan akur, akan baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngehargain, kita ngerasa suku kita paling bagus, bahasa kita paling bagus, budaya kita paling bagus, yang lainnya jelek, itu akan menimbulkan perpecahan ya. Jadi kita harus toleransi. Tuh. Nih pengertiannya, toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebudayaan, bahasa, ras, suku, kebiasaan, dan lainnya. Jadi nggak soal bahasa, budaya, sama agama aja ya, tapi pendapat juga harus ditoleransi. Kayak misalkan kalian nanti kelompokan nih, belajar kelompok, terus ada yang berbeda pendapatnya tuh, satu orang nih yang berbeda tuh, terus yang satu orang itu nggak didengerin pendapatnya. Jadi yang satu orang ini marah, nggak boleh ya kayak gitu ya. Kalau ada yang berbeda pendapat harus kita dengarkan dulu. Barangkali pendapatnya lebih baik daripada yang sepakat bareng-bareng ya. Lanjut. Tuh. Nah, tadi kan Miss sudah bilang ya, di Indonesia itu perlu toleransi. Mengapa di Indonesia itu perlu toleransi? Kenapa? Iya,
Iya, karena keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Banyak apa tadi? Apa aja yang banyak tuh? Ada agama, terus suku, bahasa. Agama aja ada berapa tadi? 6. Oke, jadi dengan keanekaragaman itu kita perlu toleransi. Nah, itu kan tadi di Indonesia ya. Sekarang bagaimana bentuk toleransi di sekolah nih? Di sekolah juga perlu toleransi. Coba ada yang mau kasih contoh nggak toleransi di sekolah tuh kayak gimana? Ayo Didin. Tidak memaksakan kehendak dan tidak mengikat teman. Iya tuh betul nih. Misal nih mayoritas di sini kan orang Indramayu ya. Bahasanya kan bahasa Indramayu ada orang yang dari suku Sunda, misalnya dari apa? Eca dari mana Ca? Cikamurang ya, itu kan bahasanya Sunda ya. Nanti diejek ecanya kan nggak boleh kayak gitu ya. Harus saling menghargai. Terus nggak boleh ngejek, betul, nggak boleh ngejek, nggak boleh memaksakan pendapat juga. Nah, sebelum kita lanjut ke apa nih dalilnya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang toleransi? Ayo Mala, apa? Bagaimana menerapkan toleransi di media sosial? Ih, bagus banget pertanyaannya. Bagaimana menerapkan toleransi di media sosial? Menerapkan toleransi di media sosial itu berawal dari diri kita sendiri. Saat kita mau posting sesuatu, saat kita mau ngomen sesuatu, saat kita mau ngasih caption sesuatu, itu kita harus berpikir dulu, apakah kata-kata itu menyinggung orang? Harus pilih kata-kata yang baik, nggak boleh kata-katanya kasar ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, itu sudah termasuk toleransi di media sosial. Dan juga nggak boleh menyebarkan berita bohong, hoax ya kalau zaman sekarang tuh bilangnya tuh nggak boleh itu. Terus gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif saja, kayak menyebarkan informasi yang penting-penting saja, yang baik ya, itu sudah termasuk toleransi di media sosial. Gimana Mala, paham? Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya, Ara. Dampak buruk jika kita tidak bertoleransi di apa? Di sekolah. Dampak buruk jika kita tidak toleransi di sekolah itu ya sangat buruk. Kalau kita tidak bertoleransi di sekolah, nanti akan terjadi konflik antar siswa. Pastinya konflik ya. Setelah adanya konflik, nanti ada perpecahan di kelas. Kalau sudah ada konflik dan perpecahan di kelas, nanti kaliannya tidak nyaman belajar. Apalagi untuk untuk kerja kelompok tuh, kalau udah ada konflik, udah ada perpecahan, kerja kelompok kan gak seru, gak seneng kan kaliannya. Iya, jadi nggak boleh ya. Jadi kita harus toleransi di sekolah. Gimana Ara, paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semuanya? Paham. Lanjut ya. Oke. Ini adalah dalil tentang toleransi. Ada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Miss baca ya, nanti kalian baca bareng-bareng ya. Di sini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim.
Nih, ada wa minhum. Itu hukum bacaan apa? Nun sukun bertemu dengan ha. Apa? Izhar. Mayu, nun sukun bertemu dengan ya. Apa? Idhum bihuna. Ada wa minhum lagi ya. Mala, apa? Idhum bilahuna. Ya, oke lah. Paham ya? Ini seperti yang biasa kita ajarkan ya, biasa kita pahami kalau misalkan tajwid mah sama aja. Sekarang Miss minta yang bacakan ini perwakilan satu-satu dari perempuan dan laki-laki. Coba Mala yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Bagus sekali Mala. Untuk perwakilan dari laki-laki Miss minta Fitra yang bacakan. Yuk Fitra. Kelihatan nggak dari situ? Iya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa Rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Oke, sadaqallahul azim. Udah ya. Bagus-bagus bacaannya. Lanjut. Oh, artinya. Coba bacakan artinya Didin. Yang ayat 40. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 41. Zahra Febiana. Begitu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke. Itu artinya ya. Nah, ini ada isi kandungannya. Isi kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 sama 41 yang pertama. Penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad itu terdiri dari orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang kedua, Allah lebih mengetahui tentang perbuatan manusia. Yang ketiga, perbuatan setiap manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Jadi kalau kita berbuat dosa sekecil apapun, saat orang lain tidak ada yang melihat kita, jangan harap tidak ada satupun yang lihat. Karena di bahu kanan dan bahu kiri kita juga ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Selain ada malaikat juga ada Gusti Allah yang langsung mengawasi kita, ya. Jadi jangan berharap nggak ada yang tahu kalau kita berbuat salah, dan perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil apapun perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi selalu berbuat baik ya anak-anak ya. Lanjut. Tuh, ini dasar hukum toleransi yang lain ada hadis riwayat Imam Ahmad ya. Siapa yang mau baca? Piti, bacain Piti. Hadis. An Ibni Abbasi. An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatus sabha. Nah, artinya, Pit. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang al-hanifiyah dan al-samhah. Tuh, apalagi tuh al-hanifiyah dan al-samhah. Jadi al-hanifiyah itu adalah agama yang mengejarkan kebaikan. Ya, agama yang mengejarkan kebaikan. Sedangkan al-samhah itu ajaran yang mengajarkan toleransi. Jadi Allah itu paling suka ajaran agama Islam tentang kebaikan dan juga toleransi. Ya anak-anak, paham? Lanjut.
Tuh. Tadi kita kan sudah belajar tentang toleransi. Nah, selain toleransi, Islam juga agama yang memelihara kehidupan manusia, yang berbuat baik kepada seluruh agama manusia, yang berbuat baik kepada seluruh umat manusia, sesama manusia gitu. Ini dalilnya ada dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Coba tolong bacakan. Siapa ya? Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Tuh, sudah bagus-bagus bacaannya ya. Coba Miss minta untuk anak laki-laki Didin yang bacain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oke. Sudah bagus-bagus ya bacaannya. Alhamdulillah, kelas 11 sudah bagus-bagus bacaannya. Tuh, artinya coba bacakan Tati. Tati, bacain Tati. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke. Tuh, ini ada isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, larangan keras membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Nggak boleh bunuh manusia ya, selain dosa bakal masuk penjara ya, nggak boleh. Terus yang kedua, tingginya nilai kehidupan manusia. Setiap manusia harus dijaga tanpa membeda-bedakan. Jadi kita tuh harus menolong semua manusia tanpa harus membeda-bedakan. Misal nih, ada pengemis itu Kristen, pengemis itu sudah 2 hari nggak makan ya. Kalau kita ngasih makan itu udah pahalanya besar banget. Walaupun kita beda agama ya sama orang itu. Tuh, keutamaan menyelamatkan nyawa. Larangan berbuat kerusakan di bumi. Jadi nggak boleh membuat kerusakan di bumi ya. Kalau misalnya kita berbuat kerusakan di bumi, nanti imbasnya akan jadi bencana alam. Kalau jadi bencana alam, nanti akan ada korban jiwa kan? Jadi sama aja kita bunuh manusia kalau misalkan kita membuat kerusakan di bumi. Nggak boleh ya. Buang sampah jadi harus di tempatnya, nggak boleh sembarangan. Oke. Jadi kalau misalkan contoh untuk memelihara kehidupan manusia ya sama aja kayak misalkan kemarin kan ada gempa di Sumatera ya. Kita di sini menggalang dana terus habis itu kita kirimkan bantuan ke sana, itu sudah termasuk penerapan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 32. Menerapkan memelihara kehidupan manusia. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan nih, nenek-nenek mau nyebrang jalan, kesusahan, terus kalian ngeliat, kalian pakai motor tuh, kalian turun dari motor, kalian bantu nenek-nenek itu nyebrang, itu sudah termasuk pengamalan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Sudah termasuk memelihara kehidupan manusia. Ya,
Paham? Tuh, kerukunan itu sangat menyenangkan. Oke. Ngantuk ya? Sekarang kita ice breaking dulu. Lihat Miss baik-baik ya. Nanti ikutin ya. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Coba. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Yaudah, yuk coba sendiri. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Bisa sendiri nggak? Ya coba Missnya nggak ikut. Yuk 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Terus? Saya tahu, saya mampu, saya Ayo Erlan. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Kalau lebih cepat bisa nggak? Yang cepat. Yang cepat. Coba ya. Sekali ya yang cepat ya. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa sih, Git. Kenapa, Git? Ya udahlah. Udah ya. Aduh. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Sekarang bagi kelompok ya. Anak laki-lakinya jadi satu kelompok deh. Yuk, duduk sama kelompoknya masing-masing. Digeret nggak apa-apa mejanya. Terus anak perempuannya tinggal ini di sebelah sini, ini sebelah sini aja. Boleh madep suara boleh. Bareng-bareng kan? Oke. Kelompok 1, kelompoknya Mala. Mau pilih warna apa, Mal? Pink. Nih. Kelompoknya Mala nanti mengerjakan ditulis Quran surat Al-Maidah sama artinya, sama isi kandungannya, terus sama tajwidnya ya. Kelompok ini milih biru apa putih? biru. Yang anak laki-laki dapat putih. Nah, kelompok 2, kelompoknya Piti, kelompoknya Uci, kelompoknya Zahra, Eca, Bunga. Kalian ngerjain Quran surat Yunus, ditulis dulu, terus nanti artinya, terus nanti si kandungannya, terus dikasih tajwidnya ya. Ya, paham? Bisa kan? Nanti ayatnya ya rada gede aja, nggak apa-apa kan ininya gede, ya. Kelompok 3, kelompok laki-laki, nggak apa-apa ya dapatnya putih ya. Kan laki-laki nggak suka pink. Putih ya. Nanti kalian bikin contoh contoh dari toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Contoh toleransinya 10, memelihara kehidupan manusianya 5 ya. Oke, paham? Dihias ya anak-anak, ini ada spidol nih. Ada spidolnya nih.
Maha iya. Ada spidolnya. Kayaknya ini nggak cocok deh. Ini ya. Pen kuning. Itemnya cuma satu. Udah di sana itemnya. Ganti apa? Iya, barter aja kalau udah tuh. Jadi boleh pinjem-pinjeman ya. Gantian aja spidolnya. Kalau misalkan mau warna apa, sok pinjem ke kelompok lain, nggak apa-apa. Ayo sekarang dihias ya. Nanti dikasih gambar-gambar yang cantik. Oke? Mengerti anak-anak? Nanti anak laki-laki nih kalau misalkan spidolnya dirasa kurang gitu ya. Nanti pinjem ke yang lain aja, nggak apa-apa. Pinjem ke anak perempuan nggak apa-apa, boleh kok. Oke. Oke. Ada yang bingung? Ya, sok ditulis aja yang gede di sini. Yang tulisannya bagus siapa? Uci tulisannya bagus Uci. Semuanya juga bagus tulisannya. Tuh, yuk. Mau ganti? Nggak coklat? Ganti ke yang perempuan nggak apa-apa kok. Pengen warna apa? Mau pakai pulpen juga nggak apa-apa. Misalkan ada pakai pulpen, ada yang pakai pulpen. Yuk. Tuh bagus tuh tulisannya. Ayo. Langsung aja pakai spidol. Iya nanti takut salah. Oh, enggak lah, enggak salah. Ya, harus nggak apa-apa, terserah kalian aja. Yang rapi ya. Ayo mulai. Jadinya pakai pulpen. Mau pakai warna apa? Ini nggak suka warna ini. Mau pakai warna apa? Warna ireng lagi dinggoning kelompok ini. Biru tak biru? Mau biru? Biru tua. Mau biru tua? Mau apa? Mau warna apa? Hah? Toleransinya 10, memelihara kehidupan manusianya 5. Jadi 15. Boleh pakai spidol itu. Sok. Ayo Fitra nulis. Gantian nggak apa-apa nulisnya. Ayo. Pink ada, pink ada di sini pink. Kan kalian kertasnya pink. Nggak nyambung kalau setting ini kan penting.
Bagus tuh bunga. Ini. Udah jadi. Dibalikin. Kenapa nggak bisa kalau pakai gede-gede mah gede-gede nggak bisa. Ayo. Kenapa? Ada masalah? Wih teman, nggak apa-apa. Bagus kok. Kan nanti kan ditampilin di depan kan biar yang di sininya kelihatan. Kalau kecilan nanti nggak kelihatan, benar pakai spidol itu. Oh iya maksudnya. Kan disingkain orang. Bagus tuh, bagus. Iya, gak apa-apa. Enggak. Ini bagus nih. Ada gradiasinya. Nah, tuh bagus tuh. Susah ya. Kecil sekali. Ya wis, nggak apa-apa. Enggak, nantinya tuh kalian bacaan di depan. Kurang besar. Bagus emang. Bagus kok. Bagus, semuanya juga bagus. Udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan miring banget kayak gini. Gak ada penggaris ya? Tuh yang besar tulisannya nggak apa-apa, bagus. Ada yang dibingungin nggak? Ada yang susah nggak? Aman? Aman? Ini sama artinya kan, Mas? Mau butuh spidol warna apa? Biru tua boleh nggak, Ra? Biru tua pinjem dong. Oh, boleh. Kan kalian kertasnya biru. Kan ini biru tua. Iya sih. Ini artinya sih. Sok ada yang nulis artinya. Ini mengisi kandungannya juga. Terus nanti dikasih tajwidnya ya, di bawahnya tuh digarisin misalkan apa gitu tuh, tajwidin, digarisin. Jadi jangan terlalu rengket ke bawahnya. Gantian nggak apa-apa, nulisnya gantian, mikir bareng-bareng. Yuk, ke situ.
Ada yang susah nggak anak-anak? Agak lama ya, kerja. Agak lama. Jangan kecepatan. Nah, ini ada yang susah nggak? Jangan kecepatan. Yang lama ya. Nanti dikasih space buat itu artinya ya, arti sama kasih kandungannya ya masih cukup sih di bawah ya. Bagus, ininya jangan kerengketan buat tajwidnya. Dari baris pertama ke kedua jangan kerengketan ya buat tajwidnya. Oke, bagus, bagus banget. Bagus banget. Enggak jadi pakai spidol? Oh, pakai pulpen dulu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus, bagus. Bagus. Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Semangat. Nanti ke baris bawahnya tuh jangan kerengketan ya. Nanti kan buat tulisan tajwidnya. Baris ke satu ke keduanya tuh. Terus sebelah sini ada yang nulis itunya, artinya apa. Ya, bagus, bagus banget. Kurang nggak spidol ini ya? Oh, bagus, bagus, bagus. Ada yang kesusahan? Aman semuanya? Aman, oke. Masih banyak ya? Oh, Al-Maidah sih ya? Doanya. Oh iya. Muat, tapi muat. Insyaallah. Ya. Oke.
Oke, oke. Oh, ada yang susah nggak? Aman, di sini aman. Aman, siap. Jalan. Mana ada yang susah? Ada yang susah? Aman? Oke. Ini udah selesai nulis Arabnya? Nanti kalau buat itunya tajwidnya garis jangan hitam. Iya. Yang lain.
Gambar. Ayo. Bagian. Ada yang gambar, ada yang nulis. Langsung aja pakai spidol besar biar cepat. Udah selesai Arabnya. Katanya sudah yang lama. 12 malah kan. Ya ada 10 menit lagi lah. 10 menit lagi ya. Selesai lah ya. Selesai. Ini sambungin. 10 menit lagi selesai. Selesai ya. Selesai kan ini tinggal itu doang kan. Tuh, bagus tulisannya, nggak apa-apa. Udah berapa kelompok ini? 3. Ayo gagian yuk, 10 menit lagi selesai kan? Selesailah ya. Kenapa ini? Kok dihapus semua? Iya enggak yang finish. Diulang lagi. Tapi bismillahnya enggak apa-apa. Ini kan Ya wis bismillahnya kayak gitu aja bagus. udah bagus. Udah bagus bismillahnya wis. Wis langsung aja pakai spidol. Ini kurang suratnya enggak berbeda tuh. Yunus ayat 40 41. Jeglong awas, jeglong nanti bolong. Maaf. Oke, Yunus 10. Yunus itu surat ke-10 ayat 40 41. Awas nabrak bismillah. Oh, bismillahnya mau dihapus lagi. Enggak. Udah sih. Ya, betul. Adanya aja kan. Orang bagus kok seadanya, itu mah bagus. Bagus. Bagus, semuanya bagus. Sobek, ya udah nggak apa-apa. Ini ada solasi. Makanya solasi ini nggak? Udah nggak apa-apa, nggak usah disolasi. Nggak apa-apa, nggak ada di sini. Di kantor. Awas sobek lagi. Sobek lagi. Salah, bisa. Itu udah berapa itu? Iku ditutupin Erlan, bisnya Ben lihat ada 5. Oke. Bagus banget. Tuh bagus. Nah, nanti tajwidnya spidolnya lain, jangan biru. Pink ke, merah ke. Merah ada nggak di sini merah? Ada, iya tuh merah tuh buat nulis tajwidnya. Awas ya nanti ini sobek lagi. Kenapa mau kemana Tati? Di sini, Wis. Oh, Garis. Oh, serat. Nah, iya. Ini kan. tuh bagus Pit, tulisannya Pit. Kenapa Zahra? Kenapa? Udah, aduh. Pit masih buku. Apalagi nasi ini.
Oh, dibalik. Kenapa? Ya udah, terserah kalian aja. Yang penting bisa. Ayo. Ini contoh apa? Toleransi. Iya. Contoh toleransi. Oh, yang sebelahnya. Nanti contoh yang melihara kehidupan manusia di mana? Di Bawahnya. bawah. Oke. Gantian nggak apa-apa, mikir bareng, nulisnya gantian gitu. Iya. Tuh ini Didin kabeh, Kineran kabeh. Pitrannya sama Sigitnya kapan? Ini. Oke. Tuh. Gantian nggak apa-apa, nulisnya gantian. Beda-beda juga nggak apa-apa. Bunga juga bagus tulisannya bunga. Eca juga rapi, Eca. Semuanya. Zara udah nulis, Zara? Udah nulis? Belum, aja di rumah. Bagus, gantian nulisnya. Oh ya kan nanti ada isi kandungannya kan. Isi kandungannya tuh. Yang nulis gantian orangnya. Gak apa-apa tulisannya beda-beda juga. Udah selesai? Belum. Kelompok ini udah selesai. Memelihara kehidupan manusia yang kayak memelihara kehidupan manusia dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kayak yang tadi ya contohnya ya kayak ngasih makan pengemis yang kelaparan, memelihara kehidupan manusia yang tadi. Yang ini udah gimana? Udah sampai mana? Tuh bagus tulisan tuh. Bagus-bagus banget. Dari baris pertama ke baris kedua jangan kerengketen, baris kedua ketiga jangan kerengketen. Bagus Zahra, bagus.
Coba lihat, misnya lihat. Jangan kecepatan ya. Santai aja. Jangan kecepatan. Santai aja. Bagus banget tulisannya. Ini mah jelas banget tuh. Iya, tulisannya jelas. Kamu lagi megangin apa? Ini garis. Oke. Ya, kelompok ini gimana? Kelompok ini aman? Aman. Apa? Keutamaan dalam pembantu pengemis. Ayo, udah selesai belum? Gimana anak-anak? Rada cepet yuk. Rada cepet yuk. Oke, kelompoknya Erlan beres. Sedikit lagi. Digambar. Dihias yang cantik. Ayo, ada yang nulis apa di bawahnya? Ada yang ngetajwidin. Iya. Nulisnya satu-satu ya. Nulisnya satu-satu. Ya, tenang. Sudah kelompok Erlan? Oh, tinggal digambar sedikit sebentar saja ya gambarnya ya, nggak usah banyak-banyak. Sudah selesai tapi ininya? Oke. Nanti tinggal dibacakan ke depan bareng-bareng sama kelompoknya. Ayo tinggal ini, ada yang menghias dong, ada yang menghias dikasih gambar atau apa, atau polosan juga nggak apa-apa sih, terserah kalian aja. Ada yang menghias dong, yang gambarnya cantik. Kalau begini aja artinya. Keren nggak? Masih banyak kah? Ini masakan. Masih ya, masih mana sampai mana sih? Ini. Kamu sampai mana tadi? Ini garisnya sini. Oh. Maka seakan-akan kurang. Ini lurus. Bukan di mana? Ya ini lanjutin aja dulu. Tenang. Susah. Tadi spidol besarnya ada di mana? Oh iya.
Ini bukan jawaban itu. Ini kan buat jawaban asesmen, buat jawaban asesmen. Ini kamu lagi mau bikin tajwid kan? Bikin sendiri tajwidnya mah. Bisa kan? Nah ya tuh sudah ada tuh. Digarisin nih tajwidnya. Tapi yang beda, kalau saran Misma ini merah nih, kan kontras tuh biru sama merah. Tajwidinnya tuh pakai merah. Oranye juga bisa. Sama enggak sama biru, kan latarnya biru. Takut enggak berbeda jauh. Coba dicoret dulu sedikit. Tuh, enggak beda jauh. Iya sih, nanti tulisannya merah atau apa. Terserah kalian lah. Bisa. Kan sudah besar, udah kelas 11. Apa ini gambar apa? Bagus. Membatik. Melokal. Ya. Udah sampai artinya aja, nanti habis itu langsung tajwidin. Yang isi kandungnya nggak usah, nggak apa-apa. Ininya mah cepet kalau lihat tajwidnya. Udah jago. Isi kandungannya enggak apa-apa. Isi kandungannya enggak apa-apa. Artinya aja. Bari itu apa tuh? Apanya? Tajwidnya. Wa minhum. Ada tuh. Mayu apa itu? Mala, itu ada mala. Kan sedikit. Ayo sambil ditulis, Ci. Masih artinya aja. Udah. Banyak banget ya artinya ya. Melampaui batas di bumi. Bagus banget D-nya, Mal. Trip di atas. Oke. Dah, yuk tinggal najwidin. Tuh. Min ajli aja. Iya di garis. Jangan hitam lagi kalau kata Misma. Kan udah tadi. Boleh pinjam ke sana juga. Boleh pinjam ke sini juga. Merah pinjem dong. Merahnya dipakai enggak? Ada warna pink enggak? Ada. Pinknya ada di sini enggak? Enggak ada. Pinknya ada di mana? Di pinggir-pinggirnya Gak bisa. ini kayak gini nih. Besarnya kayak tuh. Ke pinggir-pinggirannya aja. Degradasi. Ayo, ada yang najwidin buruan. Warna kuning boleh nggak? Oh, hijau mau hijau. Hijau sama dua hijau. Gini kan? Itu pink ada ya, us pakai pink. Min ajli. Apa itu min ajli? Min a. Wa minhum nun sukun bertemu dengan ha. Apa itu? Iya. Betul. Mantap ini. Ayo, bentar lagi selesai waktunya, cepetan.
kasih waktu 5 menit lagi. Jaiz ya? Enggak semuanya juga nggak apa-apa sih, yang menonjol aja. Bener ya kayak gitu. Jaiz. Ini mat wajib. Iya. Ayo, udah selesai? Iya, yang tahu digarisin. Mana aja yang tajwidnya tuh, bantuin. Semua nanti susah dong. Baru ke arah mobil. Alif lam keluar mari ya? Ini akhir ya. Iklam. Iya. Lagi. Ya kan? Mm-mm, mm-mm. Bihar. Banyak ya hukumnya. Ini alif lam qamariyah. Qamariyah. Di bawahnya aja tak? Ya. Oh, di bawahnya aja. Pakaan bulan. Ini dulu. Iya bener-bener. Yang nonjol-nonjol aja. Pakaan nama iya. Udah? Ini kan sekata. Sekata tuh mat wajib gak sih? Apa wajib apa jais? Jais sama wajib. Ayo. Jais mah boleh kan kalau misalkan ketemu di mimma nih Bang. Jais boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Kalau ini wajib, enggak sih? Gimana Zahra pendapat Anda? Udah anak cowok mau udah selesai? Udah selesai nggak apa-apa. Udah bagus banget, bagus banget. Nanti berarti presentasi pertama ya? Iya kan bareng-bareng. Bareng-bareng. Udah selesai? Tuh cepet sekali. Selesai? Oke. Nama Jaiz. Bisa sharing. Nggak suka berburu. Bawa Ke distrik anak cowok udah selesai. Jamia. Ini nih. Angel itu mah. Itu. Bagus banget. Bagus banget. Udah selesai kelompok ini? Uci? Udah selesai bikin nulisnya? Yuk, udah selesai. Sekarang anak laki-lakinya udah selesai juga kan? Hai. Udah. Udah, ayo, udah selesai. Selesai kelompok Uci udah? Ci. Selesai, Ci.
Malah udah Mal? Bentar lagi. Nanti biasanya dibacain aja nggak apa-apa. Iya maju semua, memang maju semua. Oke. Dah, yuk dari kelompok yang sudah selesai pertama dulu, anak laki-laki yuk maju yuk. Yuk maju yuk, maju. Di bawah semuanya, yuk. Aduh jatuh, nggak apa-apa. Maju semua, nggak apa-apa, maju semuanya. Sini. Udah selesai kelompok Uci? Udah, oke. Mala udah selesai, Mal. Sini, Didin, Erlan, Sigit, Fitra. Ayo sini cepetan yuk. Ayo sini. Gigin yuk. Cepetan. Sini. Sini ada yang megangin, ada yang bacakan. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Ayo dibaca, dipegang. Yuk ada yang baca. Contoh toleransi, Fitra bacain. Ayo Fitra bacakan. Ayo 1, 2, 3 Gagi. Ayo liatin. 1. Menghargai iman. 2. Menerima pendapat. 3. Menghargai perbedaan. 4. Membantu teman. 5. Tidak membedakan teman. 6. Menghindari bully. 7. Menghormati teman. 8. Tidak mengurangi besar. 9. Menjaga ketenangan. 10. Menjaga kebersamaan budaya. Contoh paling kehidupan manusia. 1. Membantu pengemis. 2. Larangan manusia. 3. Menyelamatkan nyawa. 5. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus ya, itu ada motif mega mendungnya juga. Yang bener jalannya. Yang kedua selesai kelompoknya Uci, maju Ci. Bareng-bareng yuk cepetan. Dibaca generalnya aja. Ayatnya sama artinya. Nanti dikumpulkan ya, nanti Miss nilai. Yuk, ada yang baca. Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Ada yang. Yuk 1, 2, 3. Ada yang baca. Quran surat Yunus ayat 40 dan sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya, Dan dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. oke, Quran surat Yunus ayat 40-41 ini tentang apa? Tentang dalil apa? Toleransi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ayo kelompoknya Mala, yuk. Oh, situ yang sobeknya. Gak apa-apa sobek sedikit, kena meja. Oke. Siapa yang membaca? Ini Zahra. Siapa yang baca? Mala. Oke, yuk. Ya, Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oke, artinya? Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia di bumi. Manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke, Quran Surat Al-Maidah ini dalil tentang apa tadi? Memelihara kehidupan Manusia. Anjuran untuk berbuat baik. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Duduk dulu, duduk. Ya. Oh iya, itunya dikumpulkan sini, dikumpulkan sini. Ini ditekuk aja nggak apa-apa, nanti Miss nilai dulu. Oke. Sini, itu Didin, dikumpulkan Didin. Nih, sekarang kita lihat video dulu ya sebentar ya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hei. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur.
Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra baru datang ya? Sini Dek, kakak Dek kenalin Zahra. sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Oke. Anak-anak, dari kisah yang tadi kalian lihat, apa yang kalian dapat dari video tadi? Yang mau jawab? Kita harus toleransi. Terus menghargai agama orang lain. Terus berteman dengan siapapun, tidak memandang agama, latar belakang apa tadi? Suku, apa segala macam, kita harus berteman dengan siapapun ya. Coba Miss tanya, Quran surat Yunus itu dalil tentang apa? Dalil tentang apa? Toleransi. Coba contoh toleransi, angkat tangan, contoh toleransi. Contoh toleransi? Menghormati Teman yang sedang beribadah. teman yang sedang berbeda. Oke, pinter. Ada lagi contoh toleransi? Contoh toleransi ada lagi? Selain Uci, mau jawab? Ayo Erlan, apa? Tidak boleh memaksa orang untuk sama dengan agama kita.
pinter, hebat. Kalau contoh dari memelihara kehidupan manusia, memberi makan apa? Apa contohnya? Berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Semuanya, tidak memandang agamanya berbeda sama kita juga nggak apa-apa. Terus sukunya berbeda nggak apa-apa, rasnya berbeda juga nggak apa-apa. Ya, enak-enak ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke. Udah Hamis rasa cukup ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.